Ayat hari ini adalah Efesus pasal 1, ayat 15-19. Mari kita baca bersama. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai seluruh jemaat yang rindu dan hadir di tempat ibadah hari ini. Saya percaya saudara semua datang ke ibadah subuh ini bukan karena kewajiban, melainkan karena Tuhan telah menganugerahkan hati yang rindu untuk berdoa. Saudara ada di sini karena Dia telah membangunkan saudara dari tidur, memampukan saudara untuk berdoa, dan membuat saudara mengenal Allah yang Maha Kuasa sebagai Tuhan kita. Oleh karena itu, kita dapat merenungkan doa seperti ini. Doa bukanlah tindakan yang kita mulai, tetapi respons atas panggilan Tuhan yang terlebih dahulu memanggil kita. Bacaan kita hari ini juga membahas tentang doa. Ini adalah doa Rasul Paulus yang dimulai setelah bagian yang kita renungkan kemarin, yaitu Efesus 1 ayat 13-14. Dalam renungan kemarin, Paulus memberitahukan berkat rohani yang kita nikmati sebagai umat di dalam Kristus. Khususnya dalam bacaan hari ini, Paulus memaparkan isi doanya, yaitu doa syukur dan syafaat setelah ia mendengar kabar tentang iman dan kasih jemaat di Efesus. Pertama, Paulus menyatakan hal ini dalam ayat 15-16. Mari kita membacanya sekali lagi dengan satu suara. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Amin. Seperti yang telah kita pelajari dari seri khotbah Efesus, surat Efesus adalah surat penjara. Surat ini ditulis saat Paulus berada di dalam penjara. Kita tidak tahu persis bagaimana keadaannya di sana, tetapi penjara pastilah tempat yang jauh dari kebebasan. Dan kita bisa membayangkan betapa sulit situasinya. Penjara adalah tempat di mana kecemasan, keluhan, dan sungut-sungut sangat mudah muncul. Meskipun demikian, Paulus memulai doanya hari ini dengan ucapan syukur. Fakta bahwa ia memulai doanya dengan ucapan syukur, sekalipun berada dalam kesulitan dan kekurangan, menegaskan bahwa doanya bersumber dari kasih karunia Tuhan. Faktanya, jika kita melihat pokok-pokok doa kita, seringkali daftar permohonan jauh lebih panjang daripada daftar ucapan syukur. Tentu saja, meminta apa yang kita butuhkan kepada Allah, Bapa kita, adalah wujud iman yang wajar. Namun, doa Paulus hari ini menunjukkan sebuah tingkatan iman yang lebih dalam. Ia memulai doanya dengan mengucap syukur. Meskipun berada dalam lingkungan penjara yang sulit, doa Paulus tidak dibatasi oleh keadaannya. Sebaliknya, ia berdoa dengan mengucap syukur atas apa yang telah diterimanya. Doa Paulus dapat dipanjatkan dengan penuh syukur karena ia tidak terikat pada lingkungannya, melainkan berfokus pada iman dan kasih jemaat Efesus. Dengan kata lain, doa Paulus tidak berawal dari masalah, tetapi dari kasih karunia. Dari sini kita belajar bahwa arah doa kita ditentukan bukan oleh lingkungan, tetapi oleh kemana kita menunjukkan pandangan kita. Jemaat yang terkasih, marilah kita memeriksa doa kita pada subuh ini. Mendoakan keadaan kita memang merupakan sikap iman yang penting. Namun di tempat doa hari ini, marilah kita terlebih dahulu bersyukur karena Tuhan telah memanggil kita dan atas segala yang telah Ia berikan. Dengan demikian, semoga kita dapat melangkah maju dengan menaikkan doa syukur. Ketika kita menjadi orang-orang yang berdoa dengan penuh syukur, melampaui keadaan kita, kiranya subuh ini menjadi waktu yang diberkati, di mana kita menyadari bahwa kita dapat bertumbuh sebagai orang Kristen yang dewasa dan sebagai jemaat yang beriman. Saya memberkati saudara sekalian dalam nama Tuhan. Doa Paulus yang dimulai dengan ucapan syukur ini tidak berhenti di situ, tetapi berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu doa syafaat agar mereka dapat mengenal Tuhan lebih dalam. Inti doa ini terdapat dalam ayat 17. Mari kita baca sekali lagi, Efesus 1 ayat 17 dengan satu suara. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin.
Pokok doa syafaat pertama Paulus adalah memohon roh hikmat dan wahyu. Kata hikmat yang muncul dalam nas ini, dalam bahasa aslinya tidak hanya berarti kemampuan intelektual, tetapi kemampuan untuk membedakan kehendak Tuhan. Dan kata wahyu adalah penerangan Roh Kudus yang menyingkapkan apa yang tersembunyi. Jadi, Paulus berdoa syafaat agar mereka, setelah memiliki kemampuan untuk membedakan kehendak Tuhan di bawah penerangan Roh Kudus, dapat mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, kata mengenal yang sering muncul dalam Alkitab adalah kata yang menyiratkan persekutuan dan pengalaman. Ini bukan sekadar pengetahuan intelektual, melainkan pengetahuan relasional. Singkatnya, Paulus berdoa syafaat agar mereka memiliki kemampuan untuk membedakan kehendak Tuhan, melangkah maju di bawah penerangan Roh Kudus. Dan di dalam terang itu, mereka dapat mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi dan mendalam, melampaui pengetahuan intelektual. Jemaat yang terkasih, kita semua perlu menjadikan doa Paulus ini sebagai doa kita. Kita harus memiliki hati seperti Paulus. Saat ini, jumlah orang percaya yang mengenal Tuhan secara intelektual mungkin semakin banyak. Tetapi jumlah orang yang mengenal Tuhan secara pribadi dan relasional, yang sungguh-sungguh mengalami Dia bekerja melalui firman-Nya, mungkin justru semakin berkurang. Walaupun banyak membaca firman dan pengetahuan tentang Tuhan semakin luas, tidak sedikit yang kehilangan kesadaran bahwa Tuhan adalah Allahku, dan Dia sedang berkarya secara nyata dalam hidupku. Oleh karena itu, saya percaya doa Paulus hari ini harus menjadi doa kita juga. Pertama, kita sendiri harus dapat mendengar suara Tuhan dalam firman melalui roh hikmat dan wahyu, melihat tangan-Nya dalam kehidupan sehari-hari, dan menemukan kehendak-Nya bahkan di tengah penderitaan. Ini berarti kita harus mengenal Tuhan secara relasional dan mendalam. Dan jika ada orang-orang di dalam komunitas kita, kelompok sel, tim pelayanan, maupun keluarga yang telah kehilangan hubungan pribadi dengan Tuhan, kita harus berdoa agar Tuhan memberi mereka roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia. Itulah yang seharusnya menjadi doa dan kerinduan kita. Jadi saudara-saudara, marilah kita terus berdoa seperti ini pada subuh ini. Tuhan, berikanlah kami roh hikmat dan wahyu. Biarlah kami mengenal Engkau dengan hati, bukan sekadar dengan pikiran. Biarlah kami dapat merasakan kehadiran-Mu saat kami membaca firman-Mu. Pada saat yang sama, kita juga harus berdoa. Tuhan, berikanlah roh hikmat dan wahyu kepada saudara-saudari kami yang belum mengenal-Mu, agar mereka dapat mengenal Engkau dengan benar. Ketika kita bertemu dan mengenal Tuhan secara pribadi, serta berdoa untuk saudara-saudari kita, saya percaya kita akan dipenuhi dengan roh hikmat dan wahyu, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan menyaksikan pemandangan luar biasa saat kehendak-Nya dinyatakan. Selanjutnya, Paulus berdoa seperti ini dalam ayat 18-19. Mari kita membacanya sekali lagi dengan satu suara. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Doa kedua Paulus adalah agar mata hati mereka menjadi terang. Pada zaman Paulus, hati dianggap sebagai pusat pemikiran, perasaan, dan kehendak. Dengan kata lain, pusat keberadaan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, hati yang menjadi terang bukan hanya berarti perubahan emosi, tetapi seluruh keberadaan seseorang diterangi oleh terang wahyu Tuhan. Ini bukan sekadar membuka mata jasmani, melainkan keadaan di mana mata rohani kita terbuka, sehingga kita dapat mengenal dan melihat karya Tuhan. Kenyataannya, meskipun mata kita terbuka, seringkali kita tidak dapat melihat dengan jelas. Kita tidak dapat melihat dengan benar karena kecemasan, kekhawatiran, dan luka yang menyelimuti kita. Saya sedang memakai kacamata sekarang. Jika kacamata ini adalah kacamata hitam, maka dunia yang saya lihat akan tampak gelap. Tergantung pada warna lensanya, dunia bisa terlihat berbeda. Demikian pula, karena berbagai hal yang menyelimuti kita, kita seringkali salah melihat atau bahkan mendistorsi ciptaan dan karya Tuhan. Kita cenderung lebih fokus pada lingkungan daripada Tuhan, lebih terpaku pada masalah daripada ada janjinya. Itulah keadaan kita. Kepada kita yang demikian, Paulus berdoa, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Ketika mata hati kita menjadi terang, barulah kita dapat mengerti pengharapan panggilannya, kekayaan kemuliaan warisannya, dan betapa hebatnya kuasa yang telah Ia berikan kepada kita. Pengharapan panggilan yang muncul dalam nas ini tidak hanya berarti pengharapan akan surga.
Ini berarti kita dapat menyadari alasan dan makna mengapa kita dipanggil ke tempat kita berada saat ini, ke ladang kehidupan kita, dan ke gereja kita. Tuhan tidak menempatkan kita di suatu tempat secara kebetulan. Baik di tempat kerja, di rumah, maupun di gereja, ada tujuan yang jelas dalam panggilan Tuhan. Ketika kita melupakan tujuan itu, arah hidup kita pasti akan goyah. Dengan kata lain, ketika mata rohani kita menjadi gelap, kita tidak dapat melihat panggilan Tuhan dengan jelas. Namun, ketika Roh Kudus menerangi mata kita, barulah kita dapat menyadari bahwa tempat kita sekarang adalah ladang panggilan dan pelayanan dari Tuhan. Inilah yang dimaksudkan oleh Gembala Sidang dalam khotbahnya kemarin, ketika beliau mengatakan bahwa hati kita lah yang harus berubah lebih dulu, sekalipun lingkungan tidak berubah. Jadi saudara-saudara, marilah kita berdoa dengan memegang doa Paulus ini. Jangan lagi kita dibutakan oleh tekanan keadaan. Jangan hanya terus-menerus memohon agar lingkungan kita diubah. Sebaliknya, marilah kita berdoa agar Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan agar Roh Kudus memenuhi kita, sehingga kita dapat menemukan pengharapan dalam panggilannya. Ketika kita mulai berdoa seperti itu, kita akan mengenal betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya memberkati saudara sekalian dalam nama Tuhan, agar kita dapat melangkah maju dengan iman dan mengalami kasih karunia-Nya yang dahsyat, yang sanggup mengubah segalanya melalui kuasa kebangkitannya.